Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Solihah, semester 4, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Mu'jam Awsat karya Imam At-Tabrani. Yang pertama ialah biografi Imam At-Tabrani. Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhmi At-Tabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tabrani, seringkali juga disebut Imam At-Tabarani, adalah seorang imam dan sangat alim atau al-ulamah, dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Beliau bernama lengkap Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy-Syami At-Tabrani, dan dikenal sebagai sosok yang produktif. Di antara karyanya yang terkenal dan mendapat apresiasi juga banyak dijadikan rujukan oleh para ulama adalah Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamus Shaghir. At-Tabrani lahir di kota Akka pada bulan Safar tahun 260 Hijriah di tengah keluarga yang terhormat dari kabilah Lukham, suku Yaman, dan kemudian berimigrasi ke Quds, Palestina, dan menetap di sana. Dia meninggal di Isfahan pada tanggal 28 Zulqa'dah tahun 360 pada usia 100 tahun 10 bulan. Dikebumikan di samping kubur Hamamah Ad-Dausi, salah seorang sahabat Nabi. At-Tabrani adalah seorang imam, hafiz, dan perawi terpercaya. Ia adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutir Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabrani. Dinisbatkan pada daerah yang Tobariyah. Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh rijalul hadis di zamannya. Pembahasan selanjutnya ialah identifikasi kitab atau latar belakang penulis dan penamaan Mu'jam Al-Awsat. Secara eksplisit, tidak ada keterangan yang menyebutkan apa yang melatar belakangi dalam penulisan kitab Mu'jam Al-Fatihah Al-Awsat. Dalam muqaddimahnya pun, sang mu'allif tidak menyebutkan motif penyusunan kitab ini. Namun latar belakang penulisan kitab Mu'jam ini berdasarkan urutan nama para guru pemilik Mu'jam dengan tujuan untuk menghilangkan kesamaran nama-nama guru mereka dan memudahkan dalam meneliti guru-guru mereka yang terdapat dalam kitab mereka. Selain itu, latar belakang penulisan kitab Mu'jam yang berdasarkan urutan nama para guru pemilik Mu'jam juga bertujuan untuk kodifikasi riwayat yang berasal dari guru-guru pemilik Mu'jam, juga sekaligus sebagai sebuah bentuk mengenang jasa para guru yang telah menyampaikan hadis kepada mereka. Pembahasan selanjutnya ialah isi kitab Al-Mu'jam Awsat. Kitab Mu'jam kedua yang ditulis oleh At-Tabrani menurut Ak-Katani. At-Tabrani menyusun kitab ini berdasarkan nama-nama gurunya. Jumlah mereka kurang lebih mencapai 2.000 orang, hingga ia meriwayatkan dari orang yang lahir setelahnya. Karena keluasan riwayat dan gurunya yang sangat banyak, jumlah hadis yang terdapat dalam Al-Mu'jam Awsat yang telah diterbitkan sebanyak 1.485 hadis. Menurut Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri, jumlah ini masih kurang karena ada yang mengatakan bahwa jumlah hadisnya mencapai 30.000. Kitab Al-Mu'jam Awsat diterbitkan oleh Maktabah Al-Arif Riyadh yang ditahqiq oleh Mahmud At-Tohan pada tahun 1405 sampai 1415 Hijriah. Kemudian diterbitkan lagi oleh penerbit Dar Al-Haramain di Kairo yang ditahqiq oleh Tariq Iwad dan Abdul Muhsin Ibrahim Al-Husaini pada tahun 1415 Hijriah. Kelebihan kitab Mu'jam Awsat itu yang pertama, kitab ini banyak memuat hadis-hadis sahih. Yang kedua, kitab ini dapat dijadikan rujukan dalam mentakhrij sebuah hadis walaupun tak selengkap Mu'jam Al-Kabir. Yang ketiga, sistematika bab yang memudahkan mencari hadis berdasarkan perawinya. Lalu kekurangan dari kitab ini ialah selain hadis sahih At-Tabrani yang mencatat hadis selain sahih ini mungkin dikarenakan karena ketelitian dari penulisnya. Sedangkan di sisi lain, At-Tabrani dapat membuat ringkasan sahih dari kitab Mu'jam Al-Kabir. Pembahasan selanjutnya ialah sistematika kitab. Dalam terminologi ilmu hadis, kitab Mu'jam adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat, guru-gurunya, negara atau lainnya, dan umumnya susunan nama-nama sahabat itu berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Menurut Hasbi As-Siddiqi, kitab Mu'jam ialah kitab yang di dalamnya disebut hadis menurut nama guru atau syekh hadis.
atau menurut negeri tempat guru yang meriwayatkan hadis atau menurut kabilah dan disusun secara huruf abjad. Sementara itu menurut Nuruddin Ittar, kitab mu'jam menurut istilah para muhadditsin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya yang kebanyakan disusun berdasarkan huruf hijaiyah, sehingga penyusunan mengawali pembahasan kitab mu'jamnya dengan hadis-hadis yang diterima dari Abban, lalu dari Ibrahim dan seterusnya. Jadi kitab mu'jam adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan mustad-mustad sahabat atau kitab yang disusun berdasarkan nama-nama gurunya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah atau terkadang juga disusun berdasarkan tempat asal mereka. Berikut ini ialah fisik kitab dan sekilas isi kitabnya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.